Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Susanto. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang dasar-dasar penyuluhan pertanian. Saya Eri Susanto, NIM 0519654146 dari UPPJJJ UT Palembang. Baiklah, soal pertama saya akan menjawab. Soal pertama yaitu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi secara umum dapat dipahami sebagai suatu proses pertukaran pesan atau gagasan maupun informasi antara komunikator dan komunikan melalui saluran atau media tertentu, yang bertujuan untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan memperoleh respon yang diharapkan sebagaimana dirumuskan oleh Laswell melalui model Who Says What in Which Channel to Whom with What Effect. Sebagai contoh, seorang guru yang menerangkan materi matematika kepada siswanya di kelas. Kemudian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Dalam konteks penyuluhan, komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi, inovasi, atau teknologi yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran seperti petani. Kemudian soal nomor 2, manfaat cyber extension dalam penyuluhan. Cyber extension yang merupakan pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet sebagai media penyuluhan pertanian, memberikan sejumlah manfaat strategis dalam mendukung efektivitas kegiatan penyuluhan. Antara lain memperluas jangkauan penyuluhan hingga ke daerah terpencil. Lalu kemudian soal nomor 3, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. Caranya adalah penyuluhan dapat ditingkatkan melalui serangkaian strategi yang dia melengkapi, yaitu melakukan analisis kebutuhan sasaran atau need assessment untuk memahami karakteristik petani dari sisi pendidikan, usia, budaya, dan permasalahan yang dihadapi. Menggunakan bahasa yang sederhana dan akrab dengan keseharian sasaran guna menghindari kesenjangan pemahaman akibat penggunaan istilah teknis. Kemudian memilih metode dan media yang tepat sesuai tujuan, yakni metode individu untuk pendampingan personal, metode kelompok untuk pembelajaran bersama, dan metode massal untuk jangkauan yang lebih luas. Kemudian membangun kepercayaan sasaran melalui konsistensi komunikasi dua arah yang dialogis agar petani merasa dihargai dan lebih terbuka. Kemudian soal nomor 4 yaitu pengamatan kegiatan penyuluhan. Itu dibagi menjadi jadi 3. Soal A, inovasi pertanian yang disampaikan. Inovasi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan yang diamati adalah penerapan sistem tanam di jajar legowo yang dikombinasikan dengan pemupukan berimbang berbasis uji tanah, mencakup tanah teknik tanam dengan jarak 20 cm kali 10 kali 40 untuk meningkatkan populasi tanaman dan mengoptimalkan sirkulasi udara. Penggunaan pupuk NPK berdasarkan hasil perangkat uji tanah sawah atau PUTS. Pemanfaatan bibit unggul varietas Inpari 32 yang tahan wereng coklat, serta pengendalian hama terpadu atau PHT berbasis pestisida nabati sebagai bagian dari sistem budidaya berkelanjutan. Kemudian B, tahapan adopsi inovasi pada sasaran berdasarkan teori difusi inovasi Rogers tahun 1983 yang membagi proses adopsi ke dalam 5 tahapan, yakni awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani bervariasi sesuai karakteristik masing-masing karena uh, kelompok karena memiliki keterbukaan tinggi terhadap inovasi dan telah membuktikan peningkatan produktivitas dari rata-rata 5,20 ton per hektar are menjadi 7,1 ton per hektar are. Petani usia menengah berada pada tahap evaluation hingga trial karena masih mempertimbangkan risiko finansial. Namun, mulai terdorong oleh keberhasilan sesama petani di sekitarnya. Sementara petani berusia lanjut di sekitar 60 tahun ke atas masih berada pada tahap awareness hingga interest karena ketertarikan kuat dan praktik petani berkonvensional yang telah mereka jalani selama puluhan tahun menjadi penghambat utama untuk melangkah lebih jauh dalam proses adopsi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi yaitu C. Kecepatan adopsi pada kelompok sasaran dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu karakteristik inovasi dan karakteristik adopter. Dari sisi inovasi, faktor keuntungan relatif atau relative advantage berupa peningkatan hasil panen 30-40%, mendorong adopsi lebih cepat. Kompatibilitas inovasi dengan kebiasaan bertani padi yang sudah ada mempermudah penerimaan. Tingkat kompleksitas prosedur uji tanah yang dianggap rumit memperlambat adopsi kelompok tua, sementara tingginya trialability dan observability inovasi, yakni kemudahan mencoba di petak kecil dan visualisasi hasil yang nyata di lapangan, justru mempercepat difusinya. Adapun dari sisi karakteristik adopter yang tingkat pendidikan usia luas dan kepemilikan lahan dan akses informasi digital melalui smartphone dan grup WhatsApp. Pengaruh opinion leader seperti seperti ketua kelompok tani yang telah berhasil mengadopsi serta ketersediaan modal dan dukungan program subsidi pemerintah secara bersama-sama menentukan seberapa cepat seorang petani bergerak dari tahapan kesadaran menuju penerapan inovasi secara penuh. Mungkin itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.